Selamat datang di YPPI Du Podcast, podcastnya YPPI Unit Donokerto, Surabaya. Bersama saya Catalina dari kelas 7A. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dek Rina. Ya, Bapak boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Mayor Infantri Budiarmanto dan Ramil 0831 Simokerto, Kodim 0831 Surabaya Timur. Oke, karena pada bulan ini adalah memasuki bulan Agustus, karena akan mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, menurut Bapak, kenapa sih Pak bangsa Indonesia itu masih harus memperjuangkan kemerdekaannya? Baik ya, Dek ya. Kita bicara ke belakang dulu. Sebelum kita merdeka kan kita tahu bahwa para pahlawan kita mulai Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-din, Pangeran Antasari itu melaksanakan perjuangan sejak zaman itu. Cuman karena waktu itu mungkin secara perjuangannya itu secara kedaerahan, yang di Sumatera berjuang sendiri, yang di Kalimantan berjuang sendiri, yang di Ambon berjuang sendiri, termasuk yang di Pulau Jawa ini berjuang sendiri. Jadi sampai dengan kemerdekaan kita itu direbut sampai tahun 1945. Kenapa begitu terlalu sangat lamanya sampai 300 tahun, 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. Itu ya karena itu secara perjuangannya secara lokal. Makanya pada tahun oleh Budi Utomo itu dicetuslah Sumpah Pemuda itu pada tahun 2028 itu, bahwa semua pemuda bangsa Indonesia itu bersatu, yaitu bersatu, berbangsa satu, berbahasa yang satu, memperjuangkan, sehingga pada tahun 1945 baru dicetuslah 17 Agustus tahun 1945 itu baru diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Jadi sampai dengan saat ini kenapa kita harus masih mempertahankan, ya karena kita sudah mencetuskan tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan kita. Jadi kita harus memperjuangkan sebagai penerus bangsa ini, ya kita harus memperjuangkan. Karena kalau dulu memperjuangkan, sekarang kita tugasnya adalah mengisi kemerdekaan itu. Jadi dengan cara yang siswa, pelajar ya belajar dengan yang baik. Kalau saya selaku TNI, Polri, aparat keamanan, mari kita mempertahankan ini melalui jalur sesuai dengan profesi masing-masing. Yang guru secara profesional memberikan pelajaran sama anak didiknya dengan baik. Jadi itulah bentuk kenapa sampai dengan saat ini kita masih harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Oke. Ya memang karena banyak juga sih yang mungkin nggak terlalu tahu sejarah Indonesia itu kayak gimana memperjuangkannya. Apa itu Indonesia sampai sekarang, sampai saat ini tuh mereka tuh nggak lihat perjuangannya itu seperti apa. Terus kalau menurut Bapak, ancaman seperti apa sih yang saat ini tuh dapat mengganggu keutuhan negara kita? Ancaman yang dapat mengganggu itu ada dua, yaitu secara internal sama eksternal ya. Kalau internal dari dalam ya, dalam masih kita tahu bahwa masih ada gangguan-gangguan dari dalam sendiri yang masih ingin merdeka, ingin memperjuangkan dia secara individu, kedaerahan. Contohlah di Papua gitu,
masih ada rekan-rekan kita yang masih belum paham yaitu dengan adanya kelompok yang sekarang dinamakan kelompok teroris ya bersenjata, masih ada keinginan untuk memerdekakan diri. Contoh masih di Ambon, di Poso masih ada sekelompok kecil yang masih ingin memerdekakan diri. Mungkin dia belum puas dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang atau bagaimana. Itu internal. Kalau eksternalnya tahu bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini sangat potensi sekali di negara-negara dunia ini. Itu kita lihat bahwa hasil bumi kita seperti rempah-rempah, hasil tambang kita seperti emas, nikel itu hanya ada di negara kita. Makanya itulah banyak negara-negara lain yang mencari celah untuk bisa menguasai negara kita. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia ini harus waspada, harus bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara ya tadi sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau adik sebagai pelajar di YPP ini ya belajar dengan baik untuk bisa menjadi mencapai cita-cita yang adik cita-citakan sehingga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan profesi yang adik cita-citakan tadi. Oke. Terus kalau yang siapa aja sih yang bertanggung jawab gitu dalam menjaga keutuhan negara kita? Yang bertanggung jawab tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah semua bangsa, semua warga negara sesuai undang-undang, gitu. Semua warga negara berhak, gitu, dan wajib ikut serta dalam membela negara. Artinya siapapun yang ada di negara kita ini sebagai warga negara itulah yang berhak dan wajib membela negara. Bukan saja TNI Polri yang sekarang secara komponen utamanya adalah TNI, gitu, TNI Polri, tapi komponen pendukungnya seperti guru, siswa, semua yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi warga negara itulah yang bertanggung jawab tentang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus karena tadi kan yang bertanggung jawab siapa aja yang bertanggung jawab kan salah satunya itu siswa. Terus kalau peran siswa dalam mempertahankan negara itu apa? Peran siswa dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia ini ya siswa harus belajar dengan baik, gitu, menghargai guru, menghargai orang tua, belajar dengan baik. Itu saja saya kira, gitu. Raih cita-cita, seandainya ada talenta yang mana itu yang diasah. Mungkin dia ada talenta di bidang sains, matematika, biologi, fisika, itu diasah sehingga dia bisa bertarung di ajang nasional maupun internasional. Ya, perannya siswa seperti itu. Jadi sesuaikan dengan porsi masing-masing. Ya, kalau siswa ya belajar dengan baik, menghargai guru, menghargai orang tua, tidak ikut sekarang kan zamannya ini lagi banyak yang terlibat narkoba, ya toh. Jangankan ini di level-level SMP, SD pun sudah banyak yang ini. Jadi itu jangan sampai sebagai siswa terpengaruh. Itulah bentuk nanti siswa-siswi itu mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlibat hal-hal yang jelek lah ya. Itu saya kira kalau untuk peran siswa. Karena siswa itu kan berhubungan dengan sekolah. Terus kalau peran sekolahnya dalam upaya menumbuhkan rasa nasionalisme seorang siswanya itu apa? Kalau peran sekolah itu sendiri saya kira bagaimana sekolah itu memberikan wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan kepada siswa itu bagaimana siswa itu mempunyai rasa tumbuh rasa nasionalisme. Contoh, setiap hari Senin sekolah
ada upacara bendera. Itu salah satu bentuk bahwa mengingatkan kepada siswa bahwa disitulah, pada saat itulah kita harus bagaimana menghormati bendera kita, yaitu merah putih, dengan cara mengadakan upacara bendera pada hari Senin contohnya. Yang kedua mungkin dengan memberikan pelajaran wawasan kebangsaan, yaitu dengan menggandeng kita TNI, Polri untuk menjadi pemateri, contoh PBB, dia memberikan pelajaran wawasan kebangsaan, bela negara, itu contohnya. Itu peran sekolah saya kira di situ, karena untuk menimbulkan kepada siswa-siswi bahwa mengingatkan kembali bahwa seperti itu cara kita siswa untuk mengingat, mengenang pada perjuangan para pahlawan kita. Oke Pak, terima kasih sudah mau menjawab beberapa pertanyaan saya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua, menambahkan ilmu juga buat kita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikannya sampai akhir. Sampai jumpa di episode YPPI Podcast selanjutnya. Terima kasih.